Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu IP address dan subnetting. IP address atau kepanjangannya Internet Protocol Address adalah pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam internet. Untuk apa IP address itu? Yaitu sebagai alamat atau identitas suatu device. Kenapa harus ada IP address? Agar device dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Fakta-fakta penting IP address yaitu setiap device yang terhubung ke internet pasti punya IP. IP itu juga bersifat unik yang dimana tidak boleh sama dalam satu jaringan. Lalu IP juga diperlukan untuk proses pengiriman dan penerimaan data. Contohnya seperti komputer, laptop, HP, server, dan router. Lalu ada juga subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Manfaat subnetting juga banyak. Yang pertama adalah efisiensi IP, yang dimana IP tidak terbuang sia-sia, alokasi IP juga bisa sesuai kebutuhan. Lalu fleksibilitas, jaringan bisa diatur skalanya dan tidak terpaku pada aturan kelas IP. Lalu keamanan, yang dimana jaringan terisolasi per subnet dan lebih mudah mengontrol akses. Lalu performa juga lebih baik karena mengurangi traffic broadcast dan jaringan lebih cepat dan stabil. Segitu saja dulu tentang penjelasan IP address dan subnetting. Sekian dari saya. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu IP classful dan IP classless. IP classful adalah metode pengalamatan IP asli yang digunakan pada awal mula internet tahun 1080-an. Pada metode ini, alamat IP dibagi menjadi 5 kelas standar, A, B, C, D, dan E, dengan aturan subnet mask yang tetap. Karakteristik utamanya ialah subnet mask tetap, yang dimana panjang network ID dan host ID sudah ditentukan secara baku berdasarkan kelasnya dan Anda tidak bisa mengubahnya. Lalu yang kedua adalah tidak mengirim subnet mask. Dalam protokol routing classful, informasi subnet mask tidak dikirimkan bersamaan dengan update routing. Router berasumsi semua perangkat tahu subnet mask default berdasarkan IP-nya. Yang ketiga itu pemborosan IP atau inefisiensi. Ini adalah kelemahan terbesar IP address classful. Contohnya, jika sebuah perusahaan membutuhkan 300 IP address, kelas C hanya menyediakan 254 IP, yang dimana itu kurang. Maka perusahaan harus mengambil kelas B yang menyediakan 60 ribuan IP address. Hasilnya, lebih dari 65.000 IP address terbuang sia-sia. Lalu ada IP classless atau addressing tanpa kelas. IP classless diperkenalkan pada tahun 1993 melalui konsep CIDR atau Classless Interdomain Routing. Untuk mengatasi masalah menipisnya stok IPv4 akibat pemborosan pada sistem classful, karakteristik utama dari IP classless adalah mengabaikan kelas, yang dimana batas antara network ID dan host ID bisa diletakkan di mana saja.
Dan yang kedua adalah variable length subnet masking atau VLSM, memungkinkan administrator jaringan memecah jaringan menjadi subnet-subnet dengan ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan spesifik. Yang ketiga, mengirim subnet mask. Protokol routing classless mengirimkan informasi subnet mask bersamaan dengan update routing. Lalu efisiensinya juga tinggi. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan blok subnet. Jadi bayangkan seperti ini. Ada 4 ruangan, ruang 1, 2, 3, dan 4. Nah, masalahnya siswa di ruang 1 tidak tahu apa yang dipelajari di siswa ruang 2. Mereka tidak bisa saling mengobrol atau bertukar informasi karena terpisah tembok, atau kalau di sini itu beda network ID. Nah, secara default, komputer yang berada di blok subnet network yang berbeda tidak bisa saling berkomunikasi. Komputer hanya bisa mengobrol dengan komputer lain yang alamat IP-nya satu kelompok atau satu subnet dengannya. Nah, lalu bagaimana cara kita menyambungkan antar komputer ini? Yang kita butuhkan adalah switch dan router. Nah, jadi apa itu fungsi switch? Switch itu fungsinya untuk bisa menghubungkan banyak perangkat PC atau laptop, tetapi hanya dalam satu blok atau subnetwork yang sama. Seperti ini contoh. Di ruang 1 ada PC dengan IP 192.168.70.1 sampai 70.4. Semua PC ini dicolokkan ke satu switch. Hasilnya, PC 1 bisa mengobrol dengan PC 4 karena mereka satu bahasa dan satu ruangan. Tetapi switch ini tidak bisa menghubungkan antar ruangan, tetapi hanya bisa menghubungkan PC-PC yang sama di satu ruangan. Kenapa tidak bisa? Karena beda alamat networknya. Lalu yang kedua, untuk mengkoneksikan yang antar beda ruangan, itu yang kita perlukan adalah router.
Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menunjukkan caranya perhitungan VLSM, perhitungan subnet mask, network broadcast, dan lain-lain. Jadi di sini kita ada IP address dan di ujungnya ada /27. Pertama-tama kita cari dulu IP totalnya. Nah, di sini IP total /28 itu 2 dikali 8 sama dengan 16. Ini adalah IP total /28. Lalu cara mencari /27 itu kita tinggal kalikan IP total / yang sebelumnya. Jadi di sini 16 dikali 2 itu sama dengan 32. Nah, jadi IP totalnya itu 32 untuk /27. Lalu kalau yang /29 itu kita bagikan IP total yang sebelumnya. Jadi di sini 16 dibagi 2, yang dimana itu adalah 8. Nah, jadi seperti itu caranya mencari IP total. Di sini karena kita /27 dan sudah kita cari tadi, berarti ini IP totalnya adalah 32. Lalu untuk subnet mask, untuk mencari subnet mask itu 256 dikurangi 32 atau 256 dikurangi IP total. Sini IP totalnya 32. Jadi hasilnya sini subnet masknya adalah 224. Atau biar lebih mengerti, ini jadinya titik 224 seperti itu. Lalu di sini juga kita bagaimana caranya mencari network. Pertama kita masukkan host ID. Host ID itu yang mana? Host ID itu yang ini, yang nomor terakhir di IP yang 68 ini. Nah, 68 dibagi IP total. IP total tadi itu 32. Jadi kita 32 lalu dikali lagi IP total yaitu 32. 32. Jadinya begini cara. Karena 68 dibagi 32 itu tidak bisa, kita pakai kalkulator dulu agar lebih mudah. Sini 68 dibagi 32, hasilnya adalah 2,1. Di sini kita tidak usah masukkan komanya, jadi kita bulatkan jadi 2. Jadinya 2, lalu dikali lagi IP total dikali 32 sama dengan 64. Nah, begitu cara simple untuk mencari network. Ini 64. Lalu bagaimana cara mencari broadcast? Caranya itu network yang tadi berarti 64 ditambah IP total tadi 32, lalu kurangi 1 sama dengan, jadi broadcastnya itu 95. Sudah ketemu. Jadi ini networknya adalah 64. Jadi ini IP awalnya 192.168. Lalu broadcastnya adalah 95. 192.168.95. Nah, jadi itu. Lalu IP host atau
IP yang bisa digunakan itu apa saja. Jadi kalian tinggal, jadi nomor IP host itu yang lebih dari 64 dan yang kurang dari 95 itu IP host. Jadi dari 65 sampai 94 itu adalah IP address yang bisa digunakan. Atau agar lebih jelas kita tuliskan 65 sampai 200.94. 94. Nah, ini adalah IP yang bisa kita gunakan. Mungkin segitu saja untuk cara perhitungan subnet, mask network, broadcast, dan lain-lain. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafan Abdul Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu subnet mask. Nah, jadi secara sederhana subnet mask adalah angka biner 32 bit, biasanya ditulis 255, 255, 255.0, yang berfungsi sebagai topeng atau filter untuk sebuah IP address. Jika IP address adalah alamat lengkapnya, subnet mask adalah petunjuk untuk membaca alamat tersebut. Fungsi utama subnet mask yaitu memisahkan atau membedakan dua bagian dalam sebuah IP address. Yang pertama network ID, yang dimana itu adalah identitas jaringannya, atau agar lebih jelas adalah nama jalan atau nama komplek. Dan yang kedua ada host ID atau identitas perangkatnya. Jadi seperti nomor rumah atau nomor PC. Jadi tanpa subnet mask, komputer tidak tahu mana bagian yang merupakan identitas kelompok dan bagian mana yang merupakan identitas unik komputer itu sendiri. Cara membaca subnet mask itu sangat mudah. Angka 255 menandakan bagian network atau jalan. Angka di posisi ini tidak boleh berubah dalam satu jaringan. Nah, angka 0 menandakan bagian host atau perangkat. Angka di posisi ini boleh berubah, jadi bisa diganti-ganti untuk setiap komputer. Contohnya seperti ini. Ada subnet mask 255.255.255.0. IP yang pertama itu 192.168.1.10. Yang kedua sama, tapi yang terakhirnya titik 20. Dan yang terakhir juga sama, tapi tapi nomor terakhirnya itu 30. Mereka bisa saling berkomunikasi karena dalam satu jaringan. Jadi karena 3 angka di depannya 192.168.1 itu sama, hanya angka terakhir di posisi 0 yang berbeda. Tapi jika ada IP 192.168.2.10, dia tidak bisa berkomunikasi karena angka ketiganya yang dimana adalah nomor 2 itu berbeda. Padahal menurut subnet mask posisi itu harusnya sama. Jadi pada intinya subnet mask adalah garis batas yang menentukan seberapa besar jaringannya. Makin banyak angka 255-nya, makin sempit jaringannya. Makin banyak angka 0-nya, makin luas jaringannya. Atau komputer yang bisa masuk itu lebih banyak. Mungkin sekian untuk pembahasan atau penjelasan tentang subnet mask. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafan Abdul Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu CIDR. CIDR atau kepanjangannya itu Classless Interdomain Routing. Secara sederhana adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan alamat IP dan merutekan paket data di internet dengan cara yang lebih efisien dan fleksibel dibandingkan sistem lama. CIDR menggunakan notasi yang disebut /notion. Formatnya adalah alamat IP garis miring prefix length.
Contohnya 192.168.1.0 slash atau garis miring 24. 192.168.1.0 itu adalah alamat IP. Sedangkan slash 24 itu adalah CIDR suffix atau prefix length. Angka di belakang garis miring menunjukkan berapa banyak bit dari total 32 bit IPv4 yang digunakan sebagai network ID. Sisanya digunakan sebagai host ID. Jadi intinya CIDR itu adalah metode untuk menghitung berapa banyak total IP. Apa saja fungsinya? Yang pertama adalah menghemat alamat IP efisiensi. Ini adalah fungsi yang paling krusial. Pada sistem kelas lama ABC, banyak alamat IP terbuang percuma. Tanpa CIDR, jika sebuah kantor butuh 1000 IP, mereka terpaksa mengambil kelas B yang kapasitasnya 65.000 IP. Akibatnya, 64.000 IP lainnya menganggur dan tidak bisa dipakai orang lain. Sedangkan dengan CIDR, kantor tersebut cukup diberi blok IP dengan prefix /24, 22. Kapasitasnya itu 1024 IP. Nah, sisa alamat IP lainnya bisa diberikan ke perusahaan lain. Ini memperlambat habisnya stok IPv4 di dunia. Lalu CIDR juga berfungsi untuk meringkas daftar di dalam router internet. Lalu juga mengurangi beban kerja router, mendukung VLSM seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga fleksibilitas desain jaringan. Nah, jadi kesimpulannya, CIDR adalah sistem penggaris modern untuk internet. Dia menentukan di mana batas antara jalan raya atau network dan nomor rumah host pada sebuah alamat IP. Semakin besar angka di belakang slash atau garis miring, semakin kecil jumlah IP yang tersedia dalam jaringan tersebut. Mungkin sekian saja untuk penjelasan CIDR. Kembali lagi dengan saya Raffa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menunjukkan caranya membuat tabel IP address. Jadi pertama kita harus cari dulu broadcastnya. Di sini kita punya 7 network, Kita pertama-tama harus mencari dulu broadcastnya. Caranya biar lebih gampang, kita lihat network selanjutnya. Di sini network selanjutnya 32. Berarti caranya 32 dikurangi 1. Nah, kalian dapat broadcastnya alias 31. Lalu host IP atau host yang bisa digunakan itu IP address atau nomor di antara 0 sampai 1 sampai 30. Jadi di antara network dan broadcast. Lalu selanjutnya kita hitung saja seperti ini. Jadi seperti tadi ya dijelaskan, host IP itu di antara network dan broadcastnya. Nah, kenapa di sini kosong? Itu karena 225 itu batas. Jadi mulai dari 0 dan berakhir di 225. Ini tidak ada karena ini sudah batas ya. Nah, lalu jika di sebuah soal ditanyakan di network berapakah IP address ini, kita lihat saja host IP-nya. Di sini host IP-nya misalkan 90/27. Kita lihat 90 ada di network keberapa? Di sini 90 itu ada di network ketiga ya, 65 sama 94, berarti 90 itu termasuk. Berarti IP address ini termasuk 1, 2, 3, network ketiga. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan tabel IP address. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Raffa Nabil Ilham. Kali ini saya
akan mengerjakan 2 soal. Di sini untuk IP pertama itu seperti ini dengan slash 25. Jadi pertama-tama kita cari dulu IP totalnya seperti sebelumnya yang pernah saya jelaskan. Di sini slash 28 itu 16. Lalu cara menghitungnya 27 itu kita tinggal kalikan 2 slash sebelumnya. Berarti 16 kali 2 itu 32. 26 juga sama dengan 4. Nah, 64 dikali 2 itu 128. Jadi IP total slash 25 itu 128. Cara menghitung subnet masknya itu 256 dikurangi 128 itu jadinya 128. Lalu untuk networknya kita tinggal bagikan host ID dengan IP total. Host ID itu yang ini, berarti 110 dibagi IP total itu 128. Lalu dikali IP total juga, berarti dikali 128. Caranya kita pakai kalkulator biar cepat. 110 dibagi 128 itu hasilnya 0,8. Jadi hasilnya itu gak bisa, jadi kita bulatkan saja itu 0 ya. Jadi 0, lalu 0 itu kita kalikan 128, hasilnya pasti tetap 0. Nah, jadi networknya itu ya tadi 0. Lalu untuk broadcast kita tinggal tambahkan network ditambah IP total itu 128 kurangi 1, itu hasilnya 128 tambah 0 sudah jelas 128, kita kurangi 1 jadi 127. Nah, itu adalah broadcastnya. IP hostnya itu di antara network dan broadcast. Jadi IP yang bisa digunakan itu 1 sampai 127. Jadi IP yang bisa digunakan itu 192. 1 sampai 192 16 127. Nah, itu adalah IP yang bisa digunakan untuk network slash 25. Lalu selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu 224. Lalu network yang tadi host ID berarti 90 dibagi IP total ya, dibagi IP total 32, lalu dikali lagi IP total. Kita pakai kalkulator. 90 dibagi 32 itu sama dengan 2,8, dimana itu tidak bisa ya. Jadi kita bulatkan jadi 2. Jadi 2 dikali 32 itu sama dengan 64. Jadi di sini itu 64. Untuk broadcast networknya itu 64 ditambah IP total 32, lalu kalian kurangi 1, itu adalah broadcast. Biar lebih cepat kita pakai kalkulator aja. Tambah 32, lalu kalian kurangi 1. Nah, broadcastnya adalah 95.
Dan untuk IP host berarti di antara network dan broadcast. Jadinya IP yang bisa digunakan itu 65 sampai 94. 94. Jadi seperti ini. 16.12.90. Nah, 65 itu sampai 92, 16, 12 sampai 94. Nah, itu adalah IP address yang bisa digunakan untuk /27. Dan jika ditanya network keberapa, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di tabel IP address, kalian bisa menentukan network keberapa IP address ini sama ini. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan mempraktekkan implementasi IP address yang kemarin sudah diajarkan. Kita akan menyambungkan dua PC dengan /27. Kita masukkan saja IP address yang kemarin. Jadi pertama kita masukkan dulu IP addressnya yang kemarin itu 2.16.12.1, lalu subnet masknya itu 27. 27 itu berarti 224. Lalu yang kedua IP addressnya sama 19.12.2 juga sama 224. Nah, lalu kalau sudah kita sambungkan, lalu kita ping untuk mengecek koneksinya. Ini lalu ketik ping IP address PC yang tadi. Jadi 19.12.2. Aduh, maaf itu salah. Nah, seperti yang kalian TTL dan reply berarti berhasil ya. Sekarang kita coba dengan 3 PC. Untuk 3 PC berarti kita butuh switch karena lebih dari 2. Kita masukkan switch. Nah, masukkan lagi satu lagi PC-nya. Lalu kita sambungkan satu-satu ke switch. Kita masukkan dulu IP address-nya, berarti yang ini yang ketiga. 16.12.3. Subnet masknya karena /27 di 224. Kita tunggu dulu sampai ininya hijau. Ini masih loadingnya. Nah, kita coba ping ke PC yang ke 0. Di ping terusnya 16.12.1 TTL ya. Jadi berhasil. Jika kita mencoba pakai misalkan IPv address-nya itu, kita coba pakai network yang kedua, berarti kita coba network yang 34 aja. Kita coba yang 34. Kita coba ping dari PC yang 0 ke PC yang ke 1. Nah, 12.2. Sini seperti yang kalian lihat ya.
RTO. Kenapa RTO? Karena PC yang 0 dan PC yang ke-1 itu berada di network yang berbeda, seperti kemarin sudah jelaskan ya di tabel ini. Yang PC 0 tadi itu 1, sedangkan yang PC ke-1, PC yang ke-0 itu IP address-nya tadi 1 hostnya, sedangkan PC yang ke-1 itu IP address-nya 34, dimana keduanya itu networknya berbeda ya. Kita lihat lagi. Jadi mungkin RTO ya, jadinya harus sama. Mungkin segitu saja untuk implementasi IP address. Selanjutnya kan kita akan memakai router untuk menyambungkan network yang berbeda. Kembali lagi dengan saya Raffa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menyambungkan dua network yang berbeda menggunakan router. Nah, jadi kita cek dulu kalau PC-PC ini sudah tersambung atau belum. Agar lebih cepat kita pakai ini ya. Seperti yang kalian lihat di sini, successful. Lalu kita coba yang ini, sama ya, successful. Sekarang kita coba ping dari network yang ini, network pertama, ke network yang kedua. Dan ya, tidak berhasil karena mereka berada di network yang berbeda. Jadi pertama-tama kita masuk ke router, lalu agar lebih mudah kita di config saja ya. Jika mau ke CLI juga bisa, tapi mungkin sekarang kita pakai config aja dulu. Nah, jadi pertama-tama kalian nyalakan dulu portnya. Sini kita checklist on yang ini, lalu kita masukkan IP address network yang pertama. Jadi kita masukkan saja IP address yang terakhir dari network tersebut. Misalkan yang ini networknya 0 dan broadcastnya 32, berarti IP host terakhirnya itu adalah 31 ya. Maaf, itu broadcastnya 31, berarti IP hostnya 30. Kita masukkan 12.30. Subnet masknya juga 224 ya. Jika kalian ingin memakai CLI, kalian bisa lihat seperti ini caranya. Kalian tinggal ketikkan komen seperti ini. Nah, lalu kita setting port untuk network yang kedua. Nah, seperti tadi, tapi IP address yang dimasukkannya adalah IP address network terakhir yang ini. Yang ini network-nya yang kedua. Kita lihat sini. Nah, jadi IP terakhirnya itu 62. Jadi kita masukkan ke 62 ya. 62 dengan subnet mask 224 ya. Seperti ini jika kalian mau melihat menggunakannya memakai CLI. Oke, dan jangan lupa juga ininya di on kan port statusnya. Jadinya ini hijau terlihatnya kabelnya. Nah, lalu ketika sudah, kalian masuk ke PC. Lalu kalian masukkan di sini default gateway. Jadi default gateway itu IP address yang tadi sudah dimasukkan ke router ini. Jadi default gateway itu adalah IP address dari port router tadi. Jadi yang pertama itu 12.12.30, karena tadi yang dimasukkan itu 30. Nah, kita masukkan ke
IP address yang lain. Nah, yang untuk network yang kedua, kita masukkan IP yang tadi dimasukkan ke port yang kedua. Jadinya seperti 192.168. Yang tadi dimasukkan itu 62. Biasanya orang-orang memakai IP addressnya yang terakhir, IP hostnya. Tapi kalau saya sendiri itu biasanya memakai IP hostnya yang awal. Tapi di sini contohnya kita pakai IP host terakhir saja. 62 ya. Untuk network yang kedua itu 62. Lalu kita masukkan ke yang PC lainnya juga. Nah, lalu kita coba ping PC 0 ke PC network yang kedua, yang 33 ya. Kita ping di sini